Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustiara, kelas PAI 5C semester 5. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah filsafat ilmu. Yang pertama, jelaskan esensi yang terkandung dalam pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, hingga kehubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara krisis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Untuk studi filsafat, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Menurut Berry, filsafat ilmu adalah penelaahan tentang logika intern dan teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori dan metode tentang ilmiah. Sedangkan menurut Plato mengatakan bahwa esensi filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Nomor 2, jelaskan mengapa filsafat ilmu menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena filsafat dijadikan sebagai induk dari segala ilmu. Filsafat berjasa melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, dan mempengaruhi cara pandang manusia pada peristiwa alam semesta. Filsafat ilmu pengetahuan memiliki 3 landasan pembahasan terhadap ilmu pengetahuan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang mempunyai pemikiran secara reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar, landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, dan asas-asas permulaan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri filsafat ilmu. Ciri-ciri filsafat ilmu yaitu: pertama, menyeluruh. Menyeluruh artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri, bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Kedua, mendasar. Mendasar artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil fundamental atau esensial, objek yang dipelajarinya sehingga dijadikan berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Ketiga, spekulatif. Spekulatif artinya hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar pemikiran selanjutnya. Nomor 4, jelaskan menurut Anda apa perbedaan ilmu pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat. Menurut saya, perbedaan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan ilmiah adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode ilmiah, suatu prosedur atau tata cara yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Pengetahuan ilmiah mempunyai ciri pokok empiris, sistematis, objektif, dan analitif dan verifikatif. Sedangkan pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat menekankan pada kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang membahas lebih luas namun tetap mendalam. Nomor 5, objek filsafat ilmu terdiri dari objek material dan objek formal. Dalam pengembangan filsafat ilmu, kedua objek tersebut sangat berperan dan mempunyai makna penting dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Jelaskan dan berikan contohnya. Objek material dan objek formal mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena saling melengkapi dan saling menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Objek material itu sesuatu yang dipelajari, sedangkan objek formal itu adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri.
Objek material ini dijadikan sebagai sasaran atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu tertentu. Sedangkan objek formal dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk memahami yang ada pada objek material. Hal yang dapat dijadikan objek formal yaitu objek yang ada di dalam objek material yang ditelaah lebih mendetail. Adapun contohnya yaitu contoh objek material dalam filsafat yaitu tanaman teh hijau. Sedangkan contoh objek formalnya yaitu zat yang terkandung dalam teh hijau yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.